saudara, aktor Sandi Permana tewas di tangan tetangganya sendiri. Sempat buron selama 3 hari. Pelaku, Nanang Irawan atau yang dikenal dengan julukan Nanang Gimbal, akhirnya dibekuk oleh polisi. Kerabat, tetangga, rekan-rekan korban, termasuk sesama artis, ikut menyampaikan bela sungkawa di rumah duka yang ada di Desa Cibarusah, Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Melihat kondisi Sandi yang sangat mengenaskan, tetangga langsung mengambil motor untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun nyawa Sandi tak tertolong. Sedangkan si pelaku penikaman langsung melarikan diri saat kejadian itu. Jadi terkait tewasnya Sandi Permana, itu kan pihak Polres Bekasi telah menetapkan si tersangka atau terduga pelaku itu pasal 354 dan pasal 338. Nah, kalau terkait pasal 354 itu adalah pasal terkait seseorang melakukan penganiayaan berat, di mana orang tersebut melakukan penganiayaan berat mengakibatkan jiwa melayang. Itu 354. Ancamannya itu 8 tahun. Nah, kalau pasal 338, polisi menerapkan kepada tersangka, dalam hal ini terduga pelaku, itu adalah akibat daripada satu peristiwa penganiayaan tersebut dan itu menimbulkan kematian. Ya, jadi kalau 338 itu ancaman hukumannya hampir 15 tahun. Jadi kalau dilihat dari pasal yang diterapkan sama pihak Polres Bekasi, ini polisi sangat-sangat antusias karena adanya satu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ini sehingga Sandi Permana itu jiwanya melayang. Nah, ini yang sangat kita sayangkan karena kenapa? Sandi Permana ini dalam kehidupan sehari-harinya juga tidak berkonflik ataupun tidak ada satu permasalahan di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita perhatikan, Sandi Permana ini kehidupan sehari-harinya bisa dikatakan normal. Artinya untuk mencari nafkah ataupun mencari mata pencariannya tidak berhubungan dengan orang-orang yang memang berkonotasi negatif. Ya, kita prihatin dengan adanya satu kekerasan yang dialami oleh Sandi Permana dalam hal ini. Sebenarnya kalau kasus-kasus seperti ini, pembunuhan terutama, memang kinerja polisi kita anggap luar biasa. Karena polisi akan cepat menanggap pelakunya. Nah, karena pelaku sudah tertangkap dan itu bernama Nana Gimbal, kalau nggak salah ya, inisial NG, dan merupakan tetangga daripada Sandi Permana itu sendiri, ini yang kita sangat tertarik. Karena kenapa? Tidak mungkin tetangga dengan tetangga ada satu konflik serius kalau memang tidak ada pemicu. Nah, pemicunya inilah artinya sebagai motif yang wajib diketemukan oleh pihak kepolisian. Motifnya apa? Nah, ini yang akan polisi ungkap nantinya. Kalau pasal sudah diterapkan, korbannya ada, pelakunya ada. Tergantung motifnya ini. Apakah motifnya berkesesuaian dengan satu peristiwa sehingga Sandi Permana itu bisa hilang nyawanya. Kalau kita sebagai praktisi hukum ya, melihat dengan motif yang dikatakan sakit hati, ini ya ini harus diperdalam. Karena sakit hati itu kan sifatnya dipendam. Artinya sudah berlangsung berkali-kali dan lama. Dan nggak mungkin dengan adanya satu sakit hati karena ditegur minum-minum, itu Sandi Permana dianiaya secara brutal, berat, bahkan ditusuk berkali-kali. Nah, ini yang nanti akan didalami. Apakah motifnya hanya sekedar sakit hati atau motif-motif lain di belakangnya. Nah, ini yang kita harapkan kinerja polisi dari Polres Bekasi. Tapi apapun, kinerja Polres Bekasi
ini sangat luar biasa. Sangat-sangat cepat untuk menangkap seorang tersangka yang namanya Nana Gimbal. Karena kalau nggak salah peristiwanya baru 1 atau 2 hari yang lalu. Nah ini belum sampai lebih dari berapa jam, polisi bisa menangkap. Dengan motif yaitu tadi sakit hati. Cuma sakit hatinya wajib diperdalam. Apakah ada sisi psikologinya, apakah ada orang ini gangguan kejiwaan, atau orang ini dalam pengaruh obat atau pengaruh-pengaruh lainnya. Ini yang nanti hak kepolisian yang akan menelusurinya. Dan itu sudah pasti. Karena apa? Penerapan pasalnya itu mungkin ini baru sebatas 354 penganiayaan berat dan 338. Kalau terkait berencana, polisi kayaknya belum sampai ke arah sana. Kalau dia berencana, polisi akan menerapkan pasal 340-nya. Karena ada motif berencana. Nah, dengan adanya hanya 1 tersangka, kemungkinan besar polisi punya satu keyakinan pelakunya hanya 1 orang ini. Tapi tadi motifnya harus diperdalam. Apakah secara psikologi, atau ada pengaruh lainnya, atau ada hal-hal lain. Karena tidak cukup dengan hanya yang namanya sakit hati. Sebenarnya bukan miris ya. Ini adalah potret ibu kota. Ya, istilahnya ini adalah polemik atau penyakit di ibu kota. Hal kecil bisa menghilangkan nyawa. Ini sudah satu penyakit. Sehingga oleh sebab itu ya kalau boleh saya himbau, masyarakat juga wajib waspada dalam hal aktivitas, dalam hal bersosialisasi, dalam hal berkomunikasi. Nah, jadi masyarakat juga wajib hati-hati, baik itu di lingkungan tetangga, di lingkungan RT, atau di lingkungan kantor, atau di lingkungan pekerjaan. Kalau dibilang istri Sandi Permana tenang, ya enggak juga. Karena justru istrinya akan mengalami satu goncangan, satu kehilangan. Karena yang namanya sosok orang yang menjadi patokan dia dalam mencari nafkah, tiba-tiba harus terenggut dengan kematian. Otomatis istrinya dalam keadaan trauma dan ketakutan. Kalau masalah polisi, itu memang polisi kan wajib untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Nah, di sini jelas kalau memang itu tetangga, otomatis Kamtibmas. Artinya peranan RT, peranan RW ataupun lurah, itu harus tahu siklus daripada masing-masing warganya. Siklus yang dimaksud adalah tetangga-tetangga antar tetangga ataupun lingkungan, itu harmonis atau tidak harmonis, RT wajib mengetahuinya secara dini. Sehingga jangan sampai dendam itu menjadi kesumat. Artinya dendam yang tersimpan lama, sehingganya pada satu saat tertentu terakumulasi, meledak, terjadinya pembunuhan atau penganiayaan berat. Ya, harus dari RT RW, rajin-rajin turun, rajin-rajin untuk membuat suatu rapat-rapat antara tetangga, antara warga, supaya antara warga jangan sampai ada satu permasalahan. Jadi istilahnya persuasif daripada sudah terjadi satu masalah hukum. Kalau segi kemungkinan pasti ada hubungan ya. Tapi itu kan nanti teknis daripada pihak kepolisian untuk merangkai satu peristiwa sehingga pembunuhan itu terjadi. Yang jelas pelaku ada, korban ada, motifnya ada. Tinggal nanti dikembangkan sama pihak kepolisian bagaimana perilaku tersebut sehingga puncaknya ada penganiayaan berat dan pembunuhan. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang, antar tetangga harus paling tidak bisa saling introspeksi diri, jangan ada sesuatu hal itu dipendam, sehingga pada satu saat meledak, malah terjadi peristiwa yang tidak mengenakan, bahkan adanya korban jiwa.